definisi lain, kualifikasi diartikan sebagai hal-hal yang dipersyaratkan untuk mengisi jenjang kerja tertentu. Maka adanya kualifikasi bagi seorang pendidik berguna untuk mendorong pendidik tersebut untuk memiliki sesuatu keahlian atau keterampilan serta kecakapan khusus dalam bidang pendidikan khusus guru yang diajarkan di jenjang yang lebih tinggi. Fungsi kualifikasi pada pendidik. Yang pertama itu menduduki jabatan tertentu. Yang kedua, hal-hal yang dipersyaratkan untuk mengisi jenjang pekerjaan. Terus mendorong pendidik tersebut memiliki suatu keahlian atau keterampilan serta kecakapan khusus dalam bidang pendidikan. Yang keempat itu mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai suatu pendidikan nasional. Lalu mengembangkan dan membina kompetensi yang dimiliki oleh seorang pendidik. Terus selanjutnya itu mengukur sejauh mana pendidik, khususnya guru, telah memenuhi kriteria profesionalisasi. Yang terakhir itu untuk menjadikan tujuan yang mengarahkan segala upaya menuju ke profesionalisasi guru. Lalu ada kompetensi pendidik. Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Dengan definisi tersebut, maka kita dapat mengambil pengertian bahwa kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Secara etimologi, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan untuk mengelola pembelajaran atau kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang ada pada seseorang untuk mendidik. Terutama bagi pendidik harus memiliki kemampuan untuk mendidik peserta didiknya. Sedangkan secara terminologi, kompetensi pendidik pedagogik adalah kompetensi yang memiliki keterkaitan dengan sifat mengenai kesungguhan pendidik dalam mempersiapkan, mengatur, menertibkan pembelajaran, dan pendidik juga harus bisa mengelola kelas, mempunyai kedisiplinan dan kepatuhan dengan aturan akademik, dan mempunyai kemampuan dalam hal penguasaan media, teknologi pembelajaran, kemampuan dalam melaksanakan penilaian peserta didiknya, dan pendidik juga harus bisa menemukan persepsi yang positif terhadap kemampuan peserta didiknya. Lalu ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu artinya, dalam arti sempitnya, yaitu sebuah kemampuan diri atau pribadi yang berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta bisa menjadi tauladan bagi peserta didiknya. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, kompetensi kepribadian meliputi kewibawaan sebagai pribadi pendidik, kearifan dalam mengambil keputusan, menjadi contoh dalam bersikap atau berperilaku, kemampuan dalam mengendalikan diri dari berbagai situasi dan kondisi, dan bersikap adil dalam memperlakukan teman sebayanya. Lalu ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional dalam arti sempit yaitu suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik terkait dengan kemampuan dalam penguasaan materi pelajaran secara luas atau sempit. Sedangkan dalam artian luas, kompetensi profesional ini dapat diartikan sebagai suatu kompetensi atau kemampuan yang meliputi seorang pendidik harus menguasai bidang keahlian yang menjadi tugas pokok dalam profesinya. Mempunyai wawasan ilmu yang luas, kemampuan dalam menunjukkan keterkaitan antara bidang keahlian yang diajarkan dan konteks kehidupan. Penguasaan terhadap isu-isu yang mutakhir dalam bidang yang diajarkan, bersedia melakukan refleksi dan diskusi terkait permasalahan pembelajaran, mempunyai kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memutakhirkan pembelajaran dan pendidik itu terlibat dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi. Lalu ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial secara ringkas dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan kompetensi sosial dalam arti yang lebih luas yaitu
Sebuah kemampuan yang menyampaikan pendapat, kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain. Mudah bergaul dengan teman sebaya, karyawan, peserta didik, serta mempunyai rasa toleransi dalam keragaman atau pluralisme di masyarakat. Ya, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan yang ingin bertanya. Mau diketik aja atau langsung disebutkan di sini? Yang kelompok atau yang lain ada pendapatnya? Ini Pak udah ada yang nanya Pak. Kita. Ya, Ya teman-teman, saya Vita ingin bertanya, mengapa pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian? Terima kasih. Iya, baik Vita. Kasih. Benar. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya Vita. Mengapa pendidik harus memiliki kompetensi kepribadian? Karena dalam kompetensi kepribadian itu kan seorang pendidik dituntut untuk mempunyai akhlak yang mulia, arif, dan berwibawa. Terus nanti kan pendidik itu bakal jadi tauladan juga bagi peserta didiknya. Jadi dalam kompetensi kepribadian itu pendidik harus mempunyai kepribadian yang bagus gitu. Dia harus bisa mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi. Terus dia juga harus bisa bersikap adil dalam di dalam kelas saat pembelajaran gitu. Karena kalau misalkan seorang pendidik itu nggak mempunyai kompetensi kepribadian, kompetensinya yang lain pun juga bakal terganggu pastinya kan. Gitu sih menurut saya. Ada tanggapan nggak? Oh, berarti pendidik itu harus ini ya, dari sekarang nih kita sebagai calon guru udah memperbaiki akhlak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi nanti kalau dicontoh sama siswanya itu, ya seperti apa ya, kayak center of universe-nya mereka gitu ya, berarti? Tuh. Semua peserta didik tuh pasti ngelihat gurunya tuh kayak sesuatu yang udah bagus, jadi seorang guru tuh harus memiliki kepribadian yang bagus juga karena nanti peserta didik bakal mencontoh semuanya dari guru. Oh iya ya, kayak semacam role model gitu ya? Ya, maksudnya? Oke. Sip. Sudah, Vita? Boleh menambahkan sedikit? Boleh. Ya, kenapa pendidik juga harus memiliki kompetensi kepribadian? Setahu saya, jadi kalau pendidik itu nggak hanya di sekolahan mereka dipandang sebagai
yang paling ditiru gitu. Di lingkungan masyarakat pun kadang-kadang pendidik itu lebih lebih diagungkan. Oh, mereka guru loh. Jadi kayak sungkan gitu. Makanya mengapa harus memiliki kompetensi kepribadian agar pribadinya itu cocok untuk ditiru untuk semua orang gitu. Ya, terima kasih ya Devita atas tambahannya. Ya, sama-sama. Apakah masih bisa bertanya? Boleh. Send aja pertanyaannya di chat. Izin bertanya. Saya Rahmawati Dwi Utami dari kelompok 2, NIM 1107-19067. Rahma. Ya, Pak. Nanyanya di chat aja, biar sambil berjalan yang persentase bisa sambil jawab gitu. Ya, Udah di chat, setuju Pak. semua ya. Oh iya Pak. Jadi Udah kan di chat. sambil iya. Enggak, maksudnya kan di chat ini kan grup Zoom kan ada nih. Jadi Iya, biar udah, Pak. nanti yang jawabnya satu-satu gitu ke bawah, biar nanti nggak ribet jawabnya. Jadi kalau biar gampang juga ya. Itu Iya, aja ya. baik. Semuanya setuju ya. Oke, dilanjut. Ya, Oke. terima kasih Tami udah bertanya dan saya Holila Putri Zairani akan menjawab pertanyaan dari Tami. Kecakapan khusus pendidikan seperti apa yang harus dilakukan oleh pendidik? Kecakapan khusus itu adalah tanda yang dibagikan kepada peserta didik sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan seseorang peserta didik dalam bidang tertentu. Biasanya tanda kecakapan khusus itu ada di bidang pramuka. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya di bidang pramuka kan kadang kita dikasih buku saku gitu SKU. Nah, di dalam SKU tersebut ada kecakapan-kecakapan yang harus kita selesaikan untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Begitu, Tami. Jadi bisa lewat pramuka gitu ya? Iya, Seperti ekskul. biasanya kalau di dalam lingkup sekolah itu biasanya di salah satunya itu di bidang pramuka gitu. Baik. Oh, makanya kenapa kita ini di semester 7 nanti ada mata kuliah khusus kepramukaan ya? Terus nanti kita harus dapat sertifikat itu. Iya, itu salah satu tujuan dalam hal ini gitu. Baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nur Afifah. Dari keempat kompetensi, mana yang paling penting dalam peranan pendidik? Terus, apakah jika tidak memiliki kompetensi akan berpengaruh pada kinerja pendidik? Kalau menurut saya, dari keempat kompetensi itu penting semua, cuman yang paling berpengaruh sih menurut saya itu kompetensi kepribadian, karena kan dari kompetensi kalau kepribadian seorang pendidik udah bagus gitu, udah memenuhi syarat, kompetensi yang lainnya itu akan mengikut gitu juga. Misalkan dia udah punya kepribadian yang tekun, terus dia juga pantang menyerah misalkan. Nah, kompetensi yang lain juga bakal ikut gitu dulu. Misalkan kayak kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu kan kemampuan buat mengelola pembelajaran pembelajaran di kelas gitu kan. Kalau kepribadian dia udah bagus pun dia bakal bisa menangani itu situasi di kelasnya itu. Terus juga ada kompetensi profesional. Dalam profesionalitas pun pasti butuh ketekunan kan, wawasan yang luas.
kalau dia pribadinya udah giat belajar, rajin, nanti juga bakal ngikut di belakangnya itu, menurut saya. Gimana? Saya ingin menambahkan, kalau menurut saya sih semua kompetensi itu empat-empatnya penting ya, karena saling melengkapi. Kalau misalnya kita cuman mengandalkan pedagogik, kepribadian, dan sosial, tapi kita nggak profesional juga gimana ya, nggak lengkap gitu rasanya. Kan banyak ya sekarang guru-guru tuh yang udah ngasih tugas aja tapi nggak mendidik. Nah itu kita juga harus profesional juga sebagai guru dan misalnya juga atau enggak kepribadian profesional sosial. Kita nggak punya kompetensi pedagogik. Itu juga rasanya kayak gimana ya, kurang sempurna aja gitu. Jadi keempatnya tuh menurut saya penting karena saling melengkapi. Ya, saya setuju dengan Vita karena keempatnya itu harus dimiliki oleh pendidik. Jadi semuanya penting, semuanya harus ada di pendidik. Karena saling keterkaitan satu sama lain. Iya, terima kasih ya teman-teman. Oke, selanjutnya udah cukup jawabannya, Nur Afifah? Nur Afifah? Maaf tadi Zoom-nya keluar sendiri, error gitu. Boleh diulang nggak? Oke, jadi pada intinya keempat hal tersebut itu harus dimiliki oleh seorang guru untuk karena empat hal tersebut itu merupakan hal yang berkesinambungan. Jadi guru yang baik atau guru yang profesional itu harus memiliki keempat hal tersebut gitu. Kalau misalkan dari salah satunya itu nggak memenuhi, itu bakalan jadi ngurangin nilai dia sebagai penilaian orang sebagai guru profesional kah atau gimana? Pastinya iya. Tadi yang seperti yang sudah dijelaskan sama Vita, ketika guru sudah memiliki pedagogik yang baik atau yang lainnya yang baik, tapi guru tersebut tidak profesional, hanya memberi tugas aja, tidak memberi ibarat memberi ilmu ya. Dia hanya memberi tugas, tidak mengajarkan awal mulanya gitu. Jadi kayak misalnya kita belajar MTK, kita udah di metrik, tapi kita tidak membahas dulu awalannya tentang metrik itu apa, dan guru tersebut hanya memberi tugas. Berarti kan guru tersebut itu tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Nah, kalau kayak gitu sama aja guru tersebut tidak mempunyai keterampilan atau sikap yang baik gitu. Oke, berarti intinya sebisa mungkin semuanya itu kita pahamin, kita terapin ya. Iya. Oke, makasih Ali. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Veronica. Veronica itu bertanya, dalam pengertian pendidik, dikatakan bahwa seorang pendidik adalah orang yang mampu memahami hal-hal yang tersirat dan tersurat. Apa saja hal-hal yang tersirat dan apa aja hal-hal yang tersirat dan tersurat yang harus dipahami pendidik. Oke, jadi contoh hal-hal yang tersurat dan tersirat itu, contohnya ya misalkan guru tersebut mengajarkan tentang mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Nah, secara nggak langsung, guru tersebut mengajarkan tentang sikap, tentang moral, tentang perilaku-perilaku yang baik yang harus dimiliki siswa tersebut secara nggak langsung. Nah, tersiratnya itu berarti
yang secara tidak langsung tadi. Nah, yang tersuratnya itu yang tertulis yang dalam pembelajaran PPKN tersebut gitu. Apakah sudah mengerti, Vero? Jadi Oh tersirat iya, itu maksudnya gini ya. gitu ya. Apa? Jadi hal yang tersirat itu lebih ke sikapnya. Tersirat itu tidak tertulis, Vero. Jadi tidak kelihatan bentuknya, tapi secara nggak langsung si guru tersebut itu memberitahu gitu. Iya, berarti lewat sikap kan, maksudnya nggak tertulis di buku, tapi gurunya kayak lebih mencontohkan gitu, bukan Iya, sih? iya, Bukan? iya gitu. Oh mungkin gini Vero maksudnya Fadila tuh gini ya. Jadi yang tersurat itu yang tertulis pada kurikulum, misalnya muatan pembelajaran, RPP, pokoknya seperti itu. Tapi yang tersiratnya yang tidak terlihat itu pedagogiknya, pengajarannya, pendidikannya, mulai dari sikap, keterampilan gitu Vero mungkin, sosial gitu-gitulah. Kecuali pengetahuan atau tadi maaf keterampilan harusnya tersurat ya karena kan terlihat. Tapi kalau sosial dan agama mungkin itu tersirat karena tidak terlihat, gitu Vero. Makasih atas jawabannya. Makasih Vita udah menambahkan. Apakah cukup, Vero? Cukup, Koyo. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Andika. Kenapa seorang pendidik harus memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam mendidik? Kalau kita harus memiliki kualifikasi karena kan kalau ada kualifikasi berarti seorang pendidik tuh harus memiliki apa ya, sesuatu harus mempunyai bekal dulu baru bisa menjadi pendidik gitu. Maksudnya seseorang yang pengen menjadi pendidik tuh harus mempunyai bekal. Misalkan minimal dia harus menjadi sarjana S1 gitu. Soalnya kan dengan adanya kualifikasi itu bakal mendorong seseorang buat mencapai keahlian atau kecakapan khususnya gitu. Terus secara formal buat menjadi profesional dalam pendidik itu khususnya guru disyaratkan untuk memenuhi kualifikasi akademik minimum atau bersertifikat pendidik. Lalu supaya dia bisa mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pendidik gitu untuk menyampaikan materi-materi, jadi dia juga harus berwawasan luas gitu. Ya. Lalu kalau kompetensi itu supaya apa ya, nggak sembarang orang gitu loh bisa. Jadi seorang pendidik tuh harus memiliki keempat kompetensi ini karena kompetensi ini kan seperti yang tadi dibilang penting banget untuk seorang pendidik, saling berkaitan satu sama lain gitu. Kalau misalkan seorang pendidik gak punya salah satu kompetensi ini, pasti bakal bakal ada ketidakseimbangan gitu dalam penyampaian pembelajarannya. Gitu sih menurut saya. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Saya izin menambahkan.
dari penjelasan Kholilah. Jadi sebagai salah satu pendidik. Kenapa? Holila tadi nggak menjelaskan apa-apa. Oh, bukan Holila ya? Iya, oke. Saya izin menjawab pertanyaan dari Andika. Jadi salah satu pendidik adalah seorang guru. Tapi seorang guru, semua orang itu bisa menjadi guru. Yang penting dia memiliki ilmu. Tapi kalau pendidik itu kan selain memiliki ilmu, dia juga harus bisa mendidik bagaimana karakter seseorang menjadi lebih baik. Seorang pendidik diharapkan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang telah tercantum. Kemudian untuk memperoleh kompetensi dan kualifikasi yang dimaksud itu, selain ditempuh dalam S1, bisa juga ditempuh ketika dia melanjutkan pendidikan selanjutnya seperti PPG, atau dia mengikuti banyak pengalaman sebagai pendidik, kemudian dia juga bisa mencari tahu sendiri sesuai kemauan dia, atau diri sendirinya gitu. Seperti itu menurut saya. Ada yang ingin menambahkan? Jadi penting banget ya pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam penting banget harus memiliki itu. Iya, sangat penting, Andika. Iya, harus penting. Karena kan syarat menjadi pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi. Bagaimana, Andika? Cukup. Ya, udah. Ya, terima kasih ya, Diza, untuk Terima kasih, Andika. Lalu, Terima kasih. ya sama-sama. Lalu ada pertanyaan dari Dede Rohandi, tapi dia mengirimnya secara private ke saya doang. Jadi saya akan, Dede tolong dikirim pertanyaannya lagi, tapi buat ke semuanya ya, biar semuanya tahu. Everyone. Iya, ke everyone. Dede dengar nggak? Apa? Iya. Oh iya. Oke, sambil nunggu Dede, di sini juga ada Nurlaila Fauzia. Nurlaila Fauzia itu bertanya, dalam keterampilan pedagogik dibahas tentang cara guru mendidik. Bagaimana cara atau sikap guru dalam menghadapi siswa yang IQ-nya tertinggi atau di atas IQ guru tersebut. Oke. Jadi biasanya siswa yang IQ-nya tinggi itu pertanyaan-pertanyaan dari guru itu kadang siswa tersebut itu jawab dengan kata-kata yang mungkin siswa lainnya itu belum mengerti. Jadi sebaiknya apabila ada siswa yang apabila siswa yang IQ tinggi tersebut sedang menjawab, biasanya kan guru sering banget memotong kayak, apa sih jawaban kamu, ini bahasanya terlalu tinggi, teman-teman kamu nggak ngerti. Dalam melalui sikap tersebut, kadang itu membuat jadi siswa itu jadi takut dalam menjawab, padahal sebenarnya dia bisa, cuma memang pada dasarnya kata-kata tersebut atau hal-hal yang mereka ketahui itu lebih banyak, sehingga kosakata anak tersebut itu lebih banyak, dan kadang teman-teman sekelasnya tersebut tidak mengerti. Nah, bagaimana cara guru menyikapi hal tersebut adalah guru harus menyikapi dengan sikap-sikap yang positif, kayak, oh iya baik, jawaban kamu sudah benar, cuma nanti bahasanya ada ibu ubah supaya teman-teman kamu mengerti apa yang dimaksud dengan kamu, gitu. Jadi guru menyikapinya harus dengan hal-hal yang positif tanpa menyinggung perasaan anak tersebut, sehingga anak tersebut untuk kedepannya bisa menjawab lagi
walaupun emang kadang bahasanya kurang atau susah dimengerti, seperti itu. Oh, maksudnya kayak lebih menghargai gitu ya, Oli. Jadi anaknya tuh nggak down kalau kasih masukan. Iya, jadi kayak kita harus memberitahunya dengan hal-hal yang positif, yang lembut, tidak secara dibentak atau kayak langsung yang bikin si murid itu down dan rasa untuk keberaniannya itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti malah dia takut gitu. Apakah udah cukup jawaban saya, Nurlela, Fauzia? Udah cukup, makasih. Iya, sama-sama. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dede Rohandi. Dede Rohandi itu bertanya, adakah kompetensi dan kualifikasi khusus yang harus dimiliki seorang pendidik? Nah, jawaban pertanyaan Dede Rohandi itu hampir sama dengan Rahmawati. hampir sama dengan Rahmawati. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dengan saya di Nurul Fauzia, semua kompetensi dan kualifikasi itu sangat penting, dan hal-hal yang mencakup dalam kompetensi dan kualifikasi itu hal-halnya sangat berkesinambungan. Jadi apabila satu hal yang tidak terpenuhi dalam hal tersebut, maka nanti sama saja tidak menjadi guru yang profesional. Jadi guru yang profesional atau seorang pendidik yang profesional itu harus memiliki atau mencakup semuanya gitu. Oke, baik. Tapi kan itu namanya kualifikasi dan keterampilan khusus. Nah, untuk kompetensinya itu kan yang sudah disebutkan itu secara umum. Apabila khususnya itu contohnya seperti apa, dan yang harus dikuasainya itu misalkan untuk seorang guru SD, dia harus menguasai apa saja, yang khususnya ini misalkan itu, coba bisa diberikan contohnya. Ya, di PowerPoint tadi juga udah dibacain ya sama Nurul mengenai kompetensi dan kualifikasi yang ada 4 poin itu 4 poin itu hal yang khusus, hal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jika seorang pendidik tersebut memiliki hal tersebut, maka seorang pendidik tidak menjadi seorang pendidik yang baik atau yang profesional. Oke, baik. Ingin menambahkan, Li? Ya mungkin Ya. kalau yang kualifikasi itu semuanya udah bersifat khusus ya, karena kan kualifikasi pada pendidik itu udah bersifat khusus banget tuh. Cuman kalau untuk kompetensi pendidik yang lebih khususnya itu menurut saya ditunjukkan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian. Karena kompetensi sosial atau profesional itu semua pekerjaan harus punya. Tapi kalau pedagogik dan kepribadian itu khusus untuk pendidik. Menurut saya seperti itu. Ya, Oke, baik, kita terima kasih untuk tambahannya. Oke. Lalu itu ada Viola. Viola ya.
Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febiola. Pertanyaan Febiola itu sebagai pendidik dalam menghadapi kebijakan dari pemerintah seperti belajar jarak jauh karena wabah COVID-19, ini nyatanya belum banyak guru yang melaksanakan kebijakan tersebut. Bagaimana pendapat kalian menyikapi sikap guru yang seperti itu? Oke, jadi gini, biasanya kan PJJ ini online ya, bersifat online. Nah, mungkin banyak guru-guru yang belum bisa memahami tentang atau penggunaan aplikasi tersebut gitu. Contohnya kayak kita memakai Google Classroom, Zoom gitu kan biasanya lewat harus download dan melalui langkah-langkah dulu seperti isi Gmail dan lain-lain. Nah, kadang kebanyakan guru yang sudah Senior. ya yang sudah senior itu kadang kurang mengerti mengenai IT. Jadi banyak guru yang hanya bisa berdiskusi lewat grup WhatsApp aja gitu. Nah, oleh sebab itu kita harus memaklumkan hal itu dengan demikian. Nah, jadi seperti yang tadi saya kasih tahu, jadi kayak mungkin guru-guru yang senior kurang paham atau kurang mengerti mengenai IT. Jadi kayak banyak guru yang hanya berdiskusi lewat WhatsApp saja dan tidak menggunakan aplikasi seperti itu. Izin menambahkan juga, jadi mungkin seperti yang Oli bilang tadi, banyak guru-guru senior atau guru-guru yang udah berumur gitu misalkan, yang masih abu-abu gitu sama dunia teknologi gitu. Jadi intinya kita sebagai guru pun mulai dari sekarang harus bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jadi kan maksudnya kan banyak aplikasi-aplikasi kreatif kayak tentang video atau banyak gitu kan, maksudnya media pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi diharapkan tuh guru-guru yang sekarang bisa memanfaatkan itu untuk kedepannya. Maaf, mau bertanya. Ya. Kalau misalkan situasinya itu bukan gurunya nggak bisa teknologi, tapi lingkungannya itu murid-muridnya itu gimana ya? Dari keluarga yang untuk makan aja gitu susah gitu. Jadi gimana tuh? Jadi maksudnya nggak punya handphone gitu apa gimana, Syabun? Iya. Kebetulan ibu saya sendiri itu guru. Nah, kebetulan dari kebijakan pemerintah itu di list siapa anak-anak yang untuk ibaratnya yang nggak punya handphone sama sekali itu nanti di list. Terus mungkin nanti ada kebijakan-kebijakan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh pemerintah atau guru-guru tersebut. Setelah di list itu untuk pembelajarannya jadi kayak gimana tuh, Li? Iya, jadi gimana ya? Mungkin nggak satu keluarga juga ya yang nggak punya HP. Mungkin kadang gini, ada satu keluarga yang punya HP. Misalnya keluarga saya punya HP, tapi ayah saya doang yang punya HP. Nah, untuk di saat guru saya memberi materi, ayah saya sedang kerja di luar. Berarti kan handphonenya nggak ada. Nah, mungkin guru itu memberi kebijakan anak tersebut mengirim ke gurunya itu sepulang ayahnya bekerja atau mengerjakannya itu sepulang ayahnya bekerja. Jadi kemungkinannya agak telat gitu ngirimnya, nggak tepat waktu. Mungkin guru bisa memaklumkan dengan hal-hal tersebut. Tuh. Oke, Li. Apa? Oke, thank you, udah jelas. Kan? Izin menambahkan juga ya, kan karena ini wabah dan dadakan, jadi kayak persiapan dari guru dan pemerintah itu kan masih kurang. Jadi seharusnya sebenarnya sih ini masih dalam penerapan yang masih perbaikan gitu. Jadi ya kita sama-sama gitu
dari misalkan wali muridnya itu juga harus ya sebisa mungkin walaupun ada HP 1 ya gimana cara memfasilitasi anaknya. Terus dari gurunya juga jangan memberatkan juga, paling itunya karena ini secara dadakan gitu. Jadi masih harus perlu perbaikan yang benar-benar. Tambahin juga adik saya juga kan sekolah di rumah. Ada kebijakan kok dari pemerintah untuk tidak memberatkan murid. Biasanya satu hari itu 3 mapel atau 4 mapel, sekarang dikurangi jadi 2 mapel. Jadinya anak juga nggak kebanyakan tugas dan bisa nggak stres juga gitu, nggak kayak kita. Curhat nih. Guru banget. Iya. Penguatan. Halo, Assalamualaikum. Iya, salam. Iya, jadi mungkin dari jawaban-jawaban yang Untuk tadi kelas A, mengenai pertanyaan bentar. Febiola, apakah sudah cukup atau Yang masih PPTK kurang ya? atau ada yang ingin menambahkan lagi? Iya. Oh, bentar. Oleh rekreasi. Bukannya udah ya? Tadi bentar deh. Soalnya tadi udah saya buat sih, tinggal harusnya udah keluar sih. Bentar-bentar saya lihat. Ya udah saya jadwalin. Oh ya udah. Kalau baru keluar udah dilanjut deh. Cukup ya? Soalnya ini lagi ada yang Dari presentasi saya cukup. online juga pakai Zoom. Ada yang bareng kelasnya waktunya. Iya, saya jadi 2 kelas. Oke, Tungguin selanjutnya aja, nanti udah ada dijadwalin yang kelompok semua. yang bertanya lagi? Ini juga sambil saya pantau yang aktif di Oh, benar, ngelihat benar, video benar. siapa aja. Kelihatan soalnya. Materi ini sebagai Jadi yang pengingat nonton buat cuma kita 3 semua menit, yang 2 menit tuh kalau kelihatan di video gitu loh. kalau Karena saya pasangin beberapa ini hal ada di titik YouTube penting kayak untuk memiliki ngecek kalian kompetensi juga yang aktif kompetensi siapa yang enggak siapa. Nilainya juga akan yang beda memang orang. seharusnya dimiliki oleh pendidik. Oke. Yuk. Sekian. Yuk dilanjut ya. Yuk. Mau nambahin lagi boleh nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ya boleh, Ya. Saf. Tapi itu maksud kualifikasi itu jangan jadikan kayak segala cara gitu loh untuk mendapatkan kualifikasi sebagai pendidik. Misalnya kan udah banyak kasus tuh kayak nyogok buat dapet sertif kayak gitu-gitulah. Nah itu pokoknya intinya kita sebagai calon guru jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan si sertif itu atau biar kita memenuhi persyaratan sebagai pendidik. Intinya kita jalan yang benar aja lah gitu. Oh, maksudnya gini ya, Syafa? Menjunjung tinggi integritas gitu ya? Siap. Oke. Bentar. Tadi saya agak ketinggalan karena menerima telepon dari kelas yang 1 karena jamnya bentrok. Ini tadi ngebahas apa nih? Bagi insentif. Tadi ngebahas apa masalah insentif? Yang akhirnya jawaban dari Safa itu integritas. Oh, itu tambahan-tambahan, Pak. Ya itu tadi Tambahan doang, Pak. Iya, Pak. Oh, ya udah. Syafa bilang, Pak, maksudnya di kualifikasi pendidik itu kan ada apa tuh? Pokoknya itu di kualifikasi pendidik itu jangan sampai kita menggunakan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kualifikasi pendidik. Nah, maksud saya berarti kita harus menjunjung tinggi integritas kita biar kita jadi pendidik itu halal jalannya dan sesuai dengan sistem yang berlaku gitu loh, Pak. Untuk bagian itu kalimatnya sebenarnya ambigu. Yang benar gimana tuh, Pak? Enggak. Dari awal jawabannya pertanyaan juga tambahannya juga udah ambigu soalnya. Jadi gini, kan tadi ditanyakan menghalalkan segala cara untuk memiliki kompetensi pendidik gitu kan.
Betul. Bener nggak? Kualifikasi pendidik, Pak. Oh, kualifikasi secara tidak langsung kan kalau Iya. kualifikasi itu kan berkaitan dengan kompetensi gitu. Oke, saya langsung luruskan aja deh yang dari Rahmawati sama si ini di siapa? Dede Rohadi ya? Syafa Buana, Pak. Enggak, nanti Yang pertanyaan cuy. iya maksudnya nanti kan berkaitan juga nih nanti. Berkaitan, soalnya nanti berkaitan nih. Jadi tadi kan disebutkan kecakapan khusus ya dari pertanyaannya. Kecakapan khusus itu maksudnya di dalam menjalani sebuah profesi itu seseorang harus memiliki kecakapan khusus. Jadi masing-masing profesi memiliki kecakapan khusus. Intinya seperti itu gitu. Contoh, contohnya misalkan kayak kalian guru SD, calon guru SD. Kecakapan khusus kalian itu ada di KSD-an. Kalian akan berbeda dengan jurusan yang lain yang ilmu murni karena kalian belajar psikologi perkembangan anak, kalian belajar bagaimana anak caranya belajar dan lain-lain. Karena di jurusan lain ada psikologi, hanya saja psikologi perkembangannya tidak terlalu diperdalam. Intinya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kecakapan khusus kalian di guru SD ini ada di memiliki keterampilan dari beberapa mata pelajaran. IPA, IPS, matematika, bahasa, PPKN. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi pertanyaannya Syafa, mana Syafa? Pertanyaannya Dede sama Tami, Rahmawati. Langsung kan? Ya Rahmawati ya. Ya Rahmawati. Jadi kompetensi khusus dan kompetensi dan kualifikasi khusus itu kemampuan yang memang dimiliki oleh si orangnya tersebut. Gitu loh. Intinya seperti itu. Lalu kaitannya dengan yang tadi, kualifikasi khusus yang menghalalkan segala cara, pada dasarnya tidak bisa menghalalkan segala cara. Intinya, kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam proses mendapatkan kualifikasi, kalian harus membangun kompetensi. Intinya seperti itu. Jadi sebelum ini beriringan mereka berdua. Kompetensi dan kualifikasi itu saling beriringan. Seperti halnya sekarang kalian dilatih untuk mengajar pedagogi kalian. Kalian diajarkan kepribadian kalian juga. Kalian diajarkan sosial juga. Terus kalian diajarkan profesional juga. Di kampus ini kan semua 4 kompetensi ini diajarkan semua ke kalian. Walaupun kalian masih dalam tahap menuju kualifikasi profesional. Intinya seperti itu kan. Jadi dia masih ini, tapi dalam menuju kualifikasi itu saling beriringan dengan kompetensi. Nah, kalau misalkan ada yang menghalalkan segala cara, nantinya sebetulnya yang akan kelabakan ya, kesulitan diri dia sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena nanti kaitannya dengan tugas mereka sendiri. Contoh, mereka menghalalkan dalam kompetensi pedagogik lah, kemampuan mengajar kalian, mengajar anak kan. Jadi menghalalkan segala cara, misalkan ya udahlah saya bikin RPP, disuruh bikin tugas RPP, ya udah saya download. Itu. Disuruh bikin media, ya udah saya beli. Sama kan menghalalkan segala cara kan untuk mendapatkan nilai. Tapi ujung-ujungannya nanti pada saat di lapangan kalian tapi kurang memiliki kompetensi pedagogi tersebut, karena untuk mempersiapkan pembelajaran, media dan lain-lain, kalian karena sudah terbiasa dengan hal seperti itu, ya sudah
kualifikasinya ada. Walaupun kalian sudah mencapai kualifikasinya nanti, misalkan sudah lulus di akhirnya. Intinya seperti itu. Bisa memang menghalalkan segala cara, tapi tidak semua hal juga. Jadi ada beberapa nih yang harus kalian cermati. Jadi terkadang memang ada yang memang banyak juga yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Hanya saja kalau di keprofesionalan itu hal tersebut tidak mencerminkan dari profesinya, yang akhirnya nanti lingkungan masyarakat yang akan menilai. Kalian bisa menilai kira-kira seperti apa. Ini seperti itu. Karena kompetensi dan kualifikasi khusus ini yang harus dimiliki oleh seseorang guru yang menjalani seseorang yang menjalani profesi. Jadi kompetensi khusus, kualifikasi khusus dan kompetensi khusus ini sesuai dengan bidangnya ya. Jadi kalau misalkan kalian ke SD, guru SD berarti ke SD-an. Kalau misalkan di teknik nanti ada tekniknya juga. Jadi sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi itu tergantung dari bidangnya. Kualifikasi khususnya apa? Kompetensi khususnya juga apa? Contoh misalkan untuk pengacara, dia bisa membaca sebuah kasus, dia bisa mengerti KUHP, dia mengerti jalannya seperti apa, cara membelanya, bikin nota pembelaan, dan lain-lain. Itu profesi pengacara. Ada lagi kompetensi khusus yang dimiliki seorang dokter atau tenaga medis. Seorang dokter harus bisa menganestesi seseorang, harus bisa memperkirakan dari dia misalkan si pasien datang ngomong sakit apa dan lain-lain, dia harus sudah bisa memprediksi lalu memperkirakan ini sakit apa. Nah, semua itu prediksi dan perkiraan itu berdasarkan dari pengalaman. Jadi kompetensi dan kualifikasi khusus itu akan didapatkan seiring berjalannya dengan pengalaman yang dilakukan. Jadi seperti itu. Gitu. Makanya kalau ada pun yang misalkan yang mengambil jalan pintas agak sulitnya kenapa? Karena kompetensi dan kualifikasi ini berdasarkan dari pengalaman nantinya terbentuknya. Karena tidak ada yang bisa beli pengalaman. Kalau ada yang bisa beli pengalaman, enak. Kita nggak usah keluar negeri. Tinggal beli otaknya, pindahin ke otak kita. Selesai. Kita sudah bisa merasakan kesenangan keluar negeri. Ya kan? Kita sudah bisa merasakan yang lain-lain. Nah itu, karena pengalaman itu penting. Gitu. Dan pengalaman itu tidak sesuatu hal yang memang tidak bisa dibeli. Jadi seperti itu. Ya. Nah ini kaitannya juga sama ini nih. Sama Biola. Ini berkaitan masih berkaitan, ini kaitannya berkaitan semua. Karena kenapa? Kan di sini kan nyatanya banyak guru yang melaksanakan kebijakan tersebut. Bagaimana belum banyak ya. PJJ. Ini gini, jangankan guru, dosen aja banyak yang kebingungan terkadang. Setuju tidak setuju, saya mengakui hal itu. Saya masih mengakui hal itu, gitu loh. Setuju tidak setuju, saya mengakui hal itu. Kenapa? Pertama, ini wabah ini adalah pembelajaran langsung yang memang mungkin selama ini kita tidak memperhatikan atau membiarkan. Walaupun pembelajaran daring ini sudah ada dari semenjak adanya HP Android. Artinya 2010 sudah ada. Sudah mulai ada nih. Kalau PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu sudah ada dari lama malah. Jadi PJJ itu sebenarnya bukannya pembelajaran baru. PJJ itu pembelajaran lama. PJJ ini, metode pembelajaran jarak jauh ini digunakan oleh universitas terbuka. Universitas terbuka itu menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dia tidak
pembelajaran langsungnya tidak semua mata kuliah. Jadi ada mata kuliah yang menggunakan pembelajaran jarak jauh. Menggunakan apa? Metodenya dia model. Menggunakan modul dengan tutorial. Intinya seperti itu. Lalu kalau misalkan guru dalam melaksanakannya memang banyak yang untuk saat ini guru banyak yang merasa kebingungan untuk bagaimana sih ngelakuinnya pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana memantaunya, bagaimana melihatnya. Gitu kan. Karena ada sebagian yang berpendapat kalau pembelajaran daring ini tidak bisa dilihat secara langsung hasilnya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal tujuan kompetensinya kemana? Balik lagi sebetulnya. Kalau kompetensinya tujuannya ke kemampuan secara langsung, praktik, itu tidak bisa. Itu harus praktik. Karena tidak bisa materi yang harus dipraktikkan dijadikan teori. Walaupun ada teorinya. Jadi untuk PJJ itu tidak bisa semua hal bisa dilakukan dengan PJJ. Nah, kalaupun yang praktik itu dilakukan dengan PJJ, itu harus membuat tutorial dan membuat media. Nah, balik lagi sebetulnya adanya di si gurunya. Si gurunya ini mau berkorban, mau meluangkan waktu yang lebih, mau yang lain-lainnya, ini seperti itu. Karena tidak mudah melakukan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran daring ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Tidak mudah karena guru dituntut untuk membuat media. Membuat modul, membuat tutorial agar kompetensi yang diharapkan itu tersampaikan. Ini sih seperti itu. Gitu. Ya. Jadi kalau pernyataan saya ini kan berbentuk pernyataan ya. Karena pendapat kan. Kalau pendapat saya, ini pembelajaran langsung yang harus dilaksanakan oleh pendidik di Indonesia. Bagaimanapun caranya, disinilah kalian akan dilihat profesional atau tidak. Ini seperti itu. Kenapa saya bilang ini pembelajaran langsung? Karena memang dadakan. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus dilakukan. Dan memang tidak bisa dipaksakan untuk melakukan pembelajaran secara langsung. Nah, di sini yang dipertaruhkan adalah kompetensi profesional kalian. Kompetensi profesional guru. Kenapa saya bilang dipertaruhkan kompetensi profesional guru? Karena di dalam salah satu subkompetensi profesional guru harus mengerti tentang teknologi. Bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana mengerti perkembangan teknologi sesuai dengan keahlian dan pendidikannya. Nah, untuk saat ini kompetensi yang harus dicapai itu yaitu. Dan sekarang profesional itu yaitu guru harus melek teknologi. Pertanyaan kan tadi ada pertanyaan lagi tuh. Bagaimana kalau misalkan yang orang tuanya nggak punya HP, makan aja susah dan lain-lain. Saya rasa agak tabu ya untuk hal itu. Kalau untuk di lingkungan Jabodetabek. Agak tabu. Kenapa saya bilang agak tabu? Karena HP itu menjadi sebuah kebutuhan. Kecuali di pedalaman atau di daerah-daerah beberapa yang di Bogor untuk wilayah puncaknya. Yang jaringan aja memang terkadang sulit. Gitu. Intinya seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena HP itu sekarang menjadi satu kebutuhan. Bahkan internet itu hal yang suatu kewajiban. Suka tidak suka, kalian tidak ada internet satu hari pun mungkin kayaknya rasanya galau deh. Mungkin uring-uringan.
Mau ngapain bingung. Kan seperti itu. Itu bukan satu hal yang mengagetkan untuk saya karena memang perkembangan teknologi sudah mengarah ke arah sana. Dia seperti itu. Gitu. Jadi sekarang tugas kalian harus benar-benar mengikuti perkembangan teknologi sekalipun kalian sudah lulus. Karena guru yang kelabakan, dosen yang kelabakan sekarang sebenarnya masuk ke zona nyaman. Sudah banyak yang masuk ke zona nyaman. Kenapa saya bilang sudah masuk ke zona nyaman? Karena perkembangan teknologi itu dosen dan guru harus benar-benar mengikuti. Kalau tidak mengikuti ya ketinggalan. Ya seperti saat-saat seperti sekarang ini. Gitu. Bingung melakukan pembelajarannya seperti apa, cara mantau siswanya seperti apa, mahasiswanya seperti apa. Kalau saya punya metode sendiri dari awal. Makanya saya dari awal di GC sudah menggunakan, ya udah saya pakai YouTube, saya pakai karena di YouTube itu ada analisis per jam. Ada analisis per jam, jadi saya bisa tahu kalian, oh iya kalian nonton secara full videonya. Ada yang nggak nonton, ada yang nonton cuma menit pertama terus ditutup lagi, terus nungguin absen sambil main-main. Ada. Jadi semua ketahuan di sana. Ada trafficnya. Dari pertama kali materi di-upload, lalu jam tonton kalian seperti apa, yang nonton video 1 jam pertama itu berapa orang, itu akan kelihatan. Gitu. Nah, makanya kalian juga harus tahu, harus mengembangkan pengetahuan juga. Jangan sampai kalian kelabakan nantinya. Ini pembelajaran langsung yang memang dirasakan untuk dunia pendidikan, wabah ini. Tapi saya senang dengan adanya wabah ini. Kenapa? Semua jadi merasakan. Merasakannya kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, guru harus memiliki kompetensi profesional untuk teknologi sekarang. Yang tadinya nggak mau belajar komputer, sekarang harus belajar. Yang tadinya dia nggak bisa main aplikasi yang lain-lain untuk pembelajaran, dia mau tidak mau harus belajar. Intinya seperti itu. Nah, kalian sebagai generasi milenial, kalian juga harus lebih mempelajari lagi tentang teknologi ini. Karena teknologi dengan pembelajaran bisa disatukan dan hasilnya bahkan mungkin akan lebih bagus. Dan minat belajar siswa bahkan akan lebih tinggi nantinya. Itu aja pesan saya. Terus ini langsung saya bahas semua aja ya tentang pertanyaan karena udah jam 10.16. Iya, Pak. Kita Iya, sampai Pak. jam 10.40 kan ya? PJ? Oke, jadi saya langsung bahas aja ya. Mulai dari pertanyaan Nur nih. Karena tadi saya sempat ketinggalan beberapa pertanyaan. 4 kompetensi guru intinya saling berkaitan dan berkesinambungan. Jadi 4 kompetensi itu tidak ada yang kompetensi ini lebih penting dibanding kompetensi itu. Jadi saya ngejar kompetensi ini aja, enggak. Semuanya berkaitan dan berkesinambungan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kompetensi pedagogik harus dibarengi dengan kompetensi sosial. Karena kompetensi sosial itu lebih banyak berkaitan dengan komunikasi. Seperti tadi yang dicontohkan tuh, kalau komunikasinya sudah marah-marah dan lain-lain, siswa juga takut. Benar. Lalu kompetensi pedagogik juga berkaitan dengan kompetensi pribadi. Pribadian si guru ini juga harus ditimbulkan di depan siswa. Karena nanti pertanyaan dari Vero, di kepribadian itu guru akan menampilkan pesan tersurat kepada siswa. Tersiratnya yang dilakukan dalam pembelajaran. Nah, guru sebagai pribadi harus bisa melihat dan menilai
pesan tersirat dan tersurat tersebut. Artinya, guru harus benar-benar melihat satu hal itu tidak dengan satu pandang sudut. Jadi gini, misalkan kalian sudah melihat satu kejadian nih, kalau kalian langsung menilai itu kalian sudah melihat dari satu pandang sudut saja. Contoh misalkan ada orang nabrak ger, gitu kan. Kalian kalau cuma menilai, oh yang salah si A, yang salah si B, itu sudah masuk ke dalam kategori kalian memandang dari satu sudut pandang. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kalian tidak menyamperin ke tempat kejadian dan kalian tidak mendengar secara langsung, kalian tidak akan tahu yang salah itu yang ditabrak atau yang nabrak. Bisa saja yang salah yang ditabrak. Misalkan yang ditabrak ini sebenarnya ngantuk nih, bawa motor misalkan. Yang nabrak mobil. Yang bawa motor ini ngantuk. Gitu loh. Dan dia bukan ditabrak sebenarnya, awalnya jatuh. Terus karena mobilnya nggak bisa ngerem secara mendadak, akhirnya ketabrak sedikit. Nah, intinya seperti itu. Gitu loh. Nah, kalau kalian sudah sampai tahap itu, sampai kalian tahap mencari tahu, berarti kalian sudah bisa melihat dari dua posisi. Awalnya si A yang salah, tapi setelah kalian cari tahu, oh ternyata si B yang salah. Dari kronologi kejadian seperti apa. Nah, kalian juga harus tahu pesan tersirat dan tersuratnya di dalam kejadian itu. Kalau tersuratnya, kejadian seperti itu berarti kalau bawa kendaraan, kalau ngantuk ya sudah, berarti istirahat. Itu tersurat. Karena memang ada di SOP juga. Ada di pembuatan SIM juga. Biasanya suka keluar pertanyaan itu, dan itu masuk ke dalam peraturan. Capek, istirahat. Tersiratnya, jangan langsung menilai satu kejadian secara, oh ini begini, ini begini. Harus cari tahu dulu. Nah, begitupun dalam pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran praktik. Di dalam pembelajaran praktik, contohnya misalkan praktik IPA, di sana misalkan wujud benda praktiknya. Nah, di dalam materi itu ada pembelajaran tersuratnya yang dilakukan dalam pembelajaran. Tersiratnya, siswa mengikuti langkah-langkah. Artinya tersiratnya itu siswa patuh terhadap peraturan. Peraturan praktiknya nih, ini tersiratnya. Patuh terhadap peraturan tuh. Disiplin. Nah, hal-hal seperti itu. Tuh. Ke Rahmawati udah. Kita kompetensi pribadi. Tadi gimana pertanyaan? Saya lupa deh, Kita, mengapa pendidik harus memiliki kompetensi pribadi? Karena di dalam kompetensi pribadi, mungkin bisa dilihat dari makalah ya. Makalahnya, di situ ada subkompetensinya. Nah, di situ sudah terperinci dalam subkompetensinya ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan kenapa guru harus memiliki kompetensi pribadi. Bentar saya tampilkan. Kelihatan semuanya? Oh, nggak bisa di ini. Kalian bisa lihat di makalah deh. Nantinya di makalah di halaman 8 tuh ada kompetensi pribadi, memiliki kepribadian mantap, memiliki kepribadian yang dewasa, kepribadian yang arif, kepribadian yang berwibawa, memiliki akhlak mulia dan menjadi tauladan. Jadi kenapa pentingnya
harus memiliki kompetensi pribadi karena memang guru selain mendidik juga harus memberi contoh. Karena seperti hanya berbunyi di dalam undang-undang juga, di undang-undang berapa saya lupa, tapi tugas sebagai pendidik itu tidak hanya mendidik, tapi kalian harus memberi contoh, mengarahkan juga. Oke, kita lanjut. Kualifikasi melalui pendidikan. Nah, pertanyaan dari Andika. Kualifikasi melalui pendidikan yang tadi udah ya, Andika ya? Nah, Nurlela nih yang agak ini. Pertanyaan dari Nurlela sebetulnya di luar kapasitas saya. Tapi saya akan mencoba menjawab berdasarkan apa yang saya pernah pelajari. Bagaimana cara guru dalam menghadapi siswa yang IQ-nya lebih tinggi atau di atas IQ guru tersebut. Ini seperti ini. Kalau ini kan berkaitan dengan kompetensi pedagogik. Kita menemukan siswa yang IQ-nya lebih, kalau IQ siswa lebih tinggi dari guru sih saya agak bingung ya. Agak bingung mengartikannya seperti apa. Tapi yang jelas, oke, siswa ini dalam kategori ABK kelas A. Saya menganggapnya. Kenapa? ABK kelas A itu ABK anak berkebutuhan khusus yang memiliki grade tingkat kepintarannya lebih dari anak-anak di seumurannya. Nah, dalam tugas dan tanggung jawab guru di sekolah selain mengajar, guru juga harus melakukan bimbingan. Nah, untuk anak-anak seperti ini harus dilakukan bimbingan bimbingan konseling, harus dibimbing dan diarahkan. Jadi guru mau tidak mau, suka tidak suka harus melakukan pembelajaran yang agak berbeda dengan anak yang ini. Karena ini anak juga kalau di IQ-nya lebih tinggi, ini sudah masuk ke dalam kategori anak ABK. Walaupun anak yang IQ-nya lebih tinggi ini tidak mau mereka dimasukkan ke dalam kategori Psikologi ABK. pendidikan, Pak. Kalau di dalam, kalian sudah belajar psikologi perkembangan? Iya, Pak, perkembangan peserta didik. Oh, psikologi pendidikan, tapi psikologi perkembangan sudah belum? Belum. Nah, terus anak berkebutuhan khusus ABK sudah belajar? Belum. Oh, ya udah. Nanti ini nyambungnya di mata kuliah tersebut. Gitu. Kenapa saya bilang nyambungnya di mata kuliah tersebut? Karena memang di sana ada grade-nya nanti, ada kelas-kelasnya. Anak ABK itu ada kelasnya. Sampai yang IQ-nya rendah itu masuk ke tunagrahita. Itu loh. Anak berkesulitan belajar nanti di sana kalian akan lebih dalamnya, tapi intinya guru harus melakukan bimbingan secara khusus. Tidak bisa pembelajarannya disamakan dengan anak-anak yang lainnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kasihan nanti si anaknya. Dan secara otomatis si anak ini juga nanti akan menjadi pengganggu di kelas. Kalau guru terlalu memaksakan tidak mau melakukan bimbingan dan pembelajaran secara khusus untuk anak tersebut. Kenapa? Karena misalkan guru sudah menjelaskan di awal, dia sudah ngerti, akhirnya dia nggak memperhatikan guru dalam menjelaskan. Dia akhirnya main-main saja di kelas. Karena dia sudah menyepelekan materi. Jadi akhirnya dia main aja, jadi ngeganggu teman-temannya. Ini seperti itu. Jadi caranya yaitu melakukan bimbingan dan pembelajaran secara khusus untuk anak-anak tersebut. Jadi kalau misalkan pertanyaan juga bisa dibalik, kalau misalkan ketemu anak yang IQ-nya rendah bagaimana? Nah, itu juga sama. Ya. Saya tidak tahu kalian nanti akan ditempatkan di sekolah apa. Bisa jadi kalian akan ditempatkan atau kalian mengajar di sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu sekolah yang menerima anak-anak ABK dengan beberapa kelas. Kecuali yang tidak bisa ngomong, kelas-kelasnya ada pokoknya ada di sana.
gitu loh. Jadi ada ABK kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, sampai kelas F kalau nggak salah. Nah, itu yang IQ-nya tinggi itu kalau nggak salah kelas A dia. Itu jarang disebutkan. Tapi kalau SLB itu kan ada tuh, SLB A, SLB B, SLB C. Nah, itu yaitu mereka khusus itu. Jadi SLB itu juga tidak semua SLB menerima anak berkebutuhan khusus secara semuanya diterima, enggak. Jadi ada beberapa kelas khususnya yang mereka harus lakukan. Oke, udah semua. Ada yang belum enggak ditambahin enggak dari jawaban-jawaban dan pertanyaannya? Yuk, ada yang mau bertanya secara langsung? Kalau saya cukup, Pak. Nggak tahu yang lain. Halo. Ya. Jangan kayak didongengin, ntar tidur lagi pagi-pagi. Udah. Nah, kali masih ada yang ganjel, masih ada yang kurang paham gitu. Nggak apa-apa, mumpung masih ada waktu juga. Sebenarnya masih tapi lupa. Ayo. Udah? Hah? Siapa yang ngomong barusan? Ya kedengeran. Suaranya berdenging nih. Suara soundnya. Nur Afifah kayaknya tuh. Udah? Ada lagi? Ada, Pak. Bentar. Ada tadi ngirim di GC ya, Pak? Ada Di Google Classroom ada. Di Google Classroom. Ya. Iya. Ada kuis ya? Ya udah. Berarti perkuliahannya saya selesaikan, saya tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau bisa minggu depan kayaknya pakai video aja deh. Kenapa saya bilang pakai video? Saya mempertimbangkan pemakaian kuota. Pemakaian kuotanya kasihan yang nyari uang kan orang tua gitu loh. Orang tua kalian, karena memang saya rasakan juga beberapa minggu ini pemakaian kuotanya agak lumayan. Saya 2 minggu ini aja sudah habis 60 giga. Gitu. Karena beberapa kelas memang saya belum bikin video, Pak. Ya udah bikin pakai Zoom, ya udah ayo. Cuma kalau saya pribadi tidak jadi masalah, hanya saja tinggal ada di kalian ya. Itu. Takutnya nanti orang tua kalian merasa keberatan. Kasihan. Jadi tolong dipertimbangkan lagi untuk minggu depan. Bukan saya tidak mau, saya hayo aja. Gitu, mau jam berapapun. Hanya saja bagaimana caranya kalian bisa ngirit kuota kalau saya mikirnya. Makanya video pembelajaran itu saya upload di YouTube. Kalian bisa nontonnya lewat YouTube Go. Di sana di YouTube Go itu kan kualitasnya kalian bisa turunkan. Akhirnya kuotanya bisa dihemat. Yang pada dasarnya kalian melihat bukan melihatnya tapi mendengarkan video tersebut sampai habis sambil membaca PPT. Jadi nyambung. Jadi bisa ngiritnya di sana maksud saya. Jadi seperti itu. Kalau GC kan nggak makan banyak kuota. Pertanyaannya gimana, Pak? Nah kalau ini ya lumayan banyak makan kuota juga. Gitu. Oke? Mau pertanyaan dan jawaban nanti bisa ditaruh di GC kalau kalian pakai video. Ya nanti pertanyaan di GC dan jawabnya tidak langsung kalau nanti pakai video. Jadi saya kasih waktu 1 hari sampai besok untuk menjawab dan ke teman-teman kalian bisa baca dan lain-lainnya. Nanti minggu depan pada saat perkuliahan bisa mau memberi sanggahan, membeli apa dan lain-lain itu di situ sebelum pembelajaran. Jadi seperti itu. Walaupun pakai video, tapi saya tetap pantau dalam video itu. Jadi 1 jam pertama yang nonton videonya berapa orang,
terus durasi tontonnya berapa menit, itu kelihatan. Jadi kalian, oh iya ini anak memperhatikan, ini tidak. Pak, saya mau tanya, Pak. Gitu. Kan Oke? di Google Classroom itu ada Jadi kuis ya, Pak. untuk Terus minggu, kalau ya, saya udah buka kuis, Alhamdulillah. terus saya mau close lagi, saya isinya nanti bisa sih, Pak? Kalau kuis jangan sekarang. Saya kasih waktu cuma berapa jam sih kalau nggak salah untuk kuis. Kalau nggak salah kuisnya juga itu Oh gitu. PG semua deh. Nanti juga kalian langsung bisa ngeliat skor kalian kok di akhirnya. Karena memang kuis itu juga berkaitan dengan makalah yang di sini sama presentasi yang ada di sini juga. Itu penting kalian langsung isi karena saya mau langsung mengukur. Gitu. Kalian juga bisa langsung mengukur dan ini salah satu tugas dari pendidikan melakukan evaluasi dalam setiap pembelajaran. Karena kalau misalkan kalian tidak langsung ngerjain, saya tidak bisa ngevaluasinya pembelajaran hari ini kalian gimana. Ada yang materinya tidak tersampaikan, tidak. Terus ada yang kalau jawabannya asal-asalan pasti ya udah saya menyimpulkannya berarti dia tidak menyimak presentasi ini, tidak membaca makalah kan seperti itu. Jadi ya itu tujuannya gitu loh. Dan kalaupun saya kan tidak memberi tugas secara berlebihan saya rasa ya. Karena memang waktunya juga paling seminggu dan lain-lain gitu. Dan tugas-tugas yang saya berikan pun saya tidak mau yang memberatkan dan mengharuskan kalian keluar. Makanya saya dari awal sudah buat video bagaimana kalian bisa presentasi dan lain-lain. Jadi seperti itu. Febiola sama Ada pertanyaan lagi? sama saya. Gajinya siapa sih? Gaji siapa? Iya. Pak, tapi saya pribadi ya, Pak. Oh, sama Dede. Senangnya tuh Oke. kalau pakai Zoom itu dapat Ada pertanyaan lagi nggak? penjelasan langsung dari Bapak gitu loh, Pak. Jadi kita kayak bener-bener di kelas, kalau ada yang Hah? salah itu langsung dilurusin sama Bapak. Sedangkan kalau pakai video pembelajaran itu kita harus nunggu lagi, Pak. Nunggu waktu, nunggu jeda untuk penjelasan dari Bapaknya gitu, Pak. Kalau menurut Iya, saya. Iya, Pak. Terus kadang kalau diketik kurang ngerti, Pak, maksud dari omongan tersebut tuh apa gitu. Kadang kalau diketik bahasanya susah, Pak. Semester 4. Semester 4, Pak. Semester 4, Pak. Kalian semester berapa? Oke. Ya, saya bilang tadi di awal, balik lagi ke kalian. Kalau memang kalian mau pakai metode ini terus, nggak apa-apa, ayo gitu. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba di perjalanannya nanti ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa ngikut karena memang kuotanya nggak ada. Atau Pak, saya gini karena ini, gitu loh. Artinya disepakati dulu aja sama kalian. Saya mengikuti, ya. Intinya seperti itu. Saya mengarahkan ke dia itu tujuannya biar kalian ngirit. Cuma itu aja. Nggak ada lagi. Dan kalau masalah itu kita bisa yang tadi penjelasan secara langsung. Bisa kita kali nantinya. Gitu. Nanti saya bisa upload video. Nanti kalian bisa tonton juga. Intinya seperti itu. Untuk meluruskan untuk ini. Dan saya memberi penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Intinya sih seperti itu. Gitu. Kalau saya, yang penting tidak ada pertanyaan bukan berarti kalian saya anggap mengerti. Ada pertanyaan juga bukan saya anggap kalian tidak mengerti. Ini seperti itu. Kalian sedang yang saya lihat kalian sedang bagaimana caranya mengerti dari sebuah kalimat. Nah, untuk menilai dari berbagai macam hal dan berbagai macam aspek itu, seperti yang tadi saya jelaskan, kalian menilai jangan dari satu arah. Dari sebuah tulisan itu kalian juga harus bisa mengerti tujuannya kemana. Karena nanti di lapangan murid kalian menjawab soal, kalian harus tahu arahnya kemana. Itu tuntutannya sama. Gitu loh. Karena kayaknya juga kalau memang kuliah daring ini sampai akhir semester, saya nggak tahu nih sampai akhir semester atau tidak.
Karena Belum. surat yang kedua itu kalian sudah baca Belum semua kan? baca lagi, Pak. Surat pengumuman yang kedua dari rektor. Sudah baca belum? Belum. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah saya dapat surat dari edaran dari rektor yang terbaru itu perkuliahan daring ini tidak ditentukan batas waktunya sampai tanggal berapa. Jadi bulan April ini, pertengahan April ini belum tentu masuk. Bisa jadi kita masih lanjut daring. Intinya seperti itu. Ya, karena memang ini nanti berkaitannya dengan kuota dan ekonomi. Ekonomi kalian intinya sih kan, keuangan. Kalau yang pakai wifi ya oke-oke aja lah saya, gitu loh. Tapi kalau yang nggak pakai wifi ya kasihan. Nah, intinya kalau saya bagaimana caranya ada penjelasan video yang di video itu kan ada menjelaskan bagaimana dan bagaimananya. Atau nanti untuk menjawab kita suruh bikin video aja, gimana? Jadi kita kasih waktu sekitaran 4 atau 3 jam. Jadi kuliahnya kan 100 menit ya. 100 menit kita bagi dua, 50 menit di misalkan kayak pagi sekarang ini, 50 menitnya nanti sore. Jadi yang kelompok maju itu kita kasih kesempatan buat bikin video untuk menjawab. Nanti saya juga Ayo gimana nonton teman-teman untuk menanggapi. Seperti pendapatnya? itu. Gimana? Ada, Pak. Ada, Pak. Atau didiskusiin dulu aja deh, ya. Kalian ada grup ya, grup kan? Videola. Iya, Pak. Oke, nanti didiskusiin aja ya sama PJ, Dede, sama siapa tadi? Fabiola ya? Ya, intinya seperti itu ya. Jadi, terima kasih atas perkuliahan hari ini. Semangat terus. Jangan lupa di rumah aja, jangan kemana-mana. Terus, karena di rumah, kembangkan potensi kalian sebisa mungkin. Apa yang kalian ingin lakukan untuk dunia pendidikan dan perkuliahan kalian. Dan renungan dari saya cuma satu untuk saat ini. Setelah lulus kalian mau jadi apa? Mau kemana? Kalau kalian mau jadi guru sebagai pendidik yang profesional, kalian harus mengembangkan berbagai kompetensi kalian saat ini. Ada waktu kalian untuk mengembangkannya untuk saat ini. Saya tidak tahu memang tugas dosen dari dosen yang lain seperti apa. Hanya saja banyak guru, saya tidak mau mengomentari dosen, banyak guru yang melakukan pembelajaran terkadang nyiksa anak-anak untuk saat ini. Karena beberapa tetangga saya dan anak saya sendiri dikasih tugasnya setiap hari ngerjain hampir 1 hari belajarnya malah dari pagi sampai sore. Karena gurunya cuma ngasih tugasnya dari SMS dan dari WA. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalian harus bisa bagaimana mengembangkan semuanya ini biar kalian nanti ketemu. Kita nggak ada yang mau ketemu masalah seperti ini lagi. Nggak ada yang mau, negara manapun nggak ada yang mau. Tapi mau tidak mau kalau memang sudah ketemu masalah seperti ini, kalian harus siap. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, Pak. Waktunya udah habis. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai bertemu minggu depan. Tolong PJ dikomunikasikan. Baik, Lalu Pak. pengiriman materinya jangan malam-malam. Baik, Pak. Kelompok 4. Untuk kelompok berikutnya. Saya nungguinnya kelamaan. Ya. Saya sampai ya, oke gitu aja ya. Jadi sore jam 8 lah, jam 7 udah selesai karena kan ada waktu seminggu kan. Gitu. Ya, itu aja ya. Terima kasih. Untuk presentasi ini nanti saya akan upload di YouTube. Kalian bisa lihat lagi. Kalau memang ada yang kurang jelas, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Yuk, ya sama-sama.